Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Melia Khomeini, mahasiswa dari IAIN Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, semester 3 Ekonomi Syariah F. Tentunya teman-teman di sini tidak lupakan NIM saya adalah 19 17 20 10 99. Seperti video-video saya sebelumnya, video kali ini tentu saja dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas terstruktur dari kampus saya. Dan pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah tugas UAS dalam mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Teguh Trianto MPD. Ngomong-ngomong soal filsafat ilmu, kali ini saya akan membahas berkaitan dengan sesat nalar atau logical fallacy. Perlu teman-teman ketahui dulu nih, bahwa berpikir dan juga bernalar merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya dengan manusia. Karena pada dasarnya sifat asal manusia adalah suka berpikir. Yang saya maksudkan di sini adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, manusia tergerak untuk berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benaknya. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi saat ini. Hal itu menjadi salah satu faktor berhasilnya manusia dalam mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Namun tidak boleh dilupakan bahwa manusia memiliki dua cara dalam berpikir. Yang pertama adalah berpikir secara rasional dan yang kedua adalah berpikir secara logika. Berpikir secara rasional sering digunakan karena dianggap lebih sah dan lebih dapat diterima. Pasalnya, berpikir secara rasional mengandalkan dari data-data dan fakta-fakta yang ada. Namun, hal itu bukan berarti berpikir secara logika itu salah ya. Berpikir secara logika itu tidak salah. Namun, karena manusia berbeda-beda, maka logikanya pun berbeda-beda. Karena perbedaan inilah, berpikir secara logika menimbulkan dua hasil. Yang pertama adalah hasil pemikiran yang menjurus kepada kebenaran, dan juga yang kedua adalah hasil pemikiran yang menjurus kepada kesesatan. Hal ini yang biasanya dikenal dengan sebutan sesat pikir, sesat nalar, ataupun logical fallacy. Lalu, apa sih pengertian dari sesat nalar itu sendiri? Fallacy berasal dari bahasa Yunani dan juga Latin yang berarti sesat pikir. Fallacy didefinisikan secara akademis berarti kerancuan berpikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menganalisis data dan juga konsep baik disengaja ataupun tidak disengaja. Berdasarkan sejarahnya, ada dua tokoh fallacy yang sangat terkenal dalam sejarah filsafat, yaitu mereka yang menganut paham sofisme dan juga paralogisme. Mereka melakukan sesat pikir dengan cara menyesatkan orang lain, padahal si pengemuka yang diserang tidak sesat pikir. Dikatakan demikian karena yang pertama kali mempraktikannya adalah kaum sofis, nama dari kelompok cendekiawan yang mahir berpidato di zaman Yunani kuno. Sedangkan orang yang berpikir ngawur tanpa disadarinya adalah orang yang tidak mengetahui kekurangan dirinya atau orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pendapat yang dikemukakannya, yang biasa disebut dengan istilah paralogisme. Fallacy sangat efektif apabila digunakan untuk melakukan hal-hal tidak bermoral seperti mengubah opini publik, membunuh karakter, provokasi sektarian, memutar balik fakta, menghindarkan diri dari jeratan hukum, dan juga memperoleh kemenangan dari janji-janji palsu. Dalam perkembangan sejarah logika terdapat beberapa macam tipe dari kesesatan berpikir. Secara sederhana, kesesatan dalam berpikir dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah kesesatan formal dan yang kedua adalah kesesatan material. Kesesatan formal merupakan kesesatan yang terjadi karena bentuk penalaran yang tidak tepat, sedangkan kesesatan material merupakan kesesatan yang terjadi terutama berkaitan dengan isi materi penalaran. Nah, untuk lebih memahami lagi apa itu logical fallacy, kita juga harus mengetahui macam-macam dan juga jenis-jenis logical fallacy loh teman-teman. Pada kesempatan kali ini, di video yang saya buat ini,
akan saya paparkan 8 macam-macam logical fallacy. Teman-teman simak baik-baik ya. Yang pertama adalah circular reasoning. Circular reasoning terjadi apabila argumen dilakukan secara berulang-ulang dan diputar-putar. Hal yang dimaksudkan di sini adalah daripada mencari jawaban atas argumen yang dikemukakan, benar ataupun tidak benar, seorang lebih memilih untuk memutar kembali argumennya sebagai kalimat pendukung. Contohnya di sini adalah ketika A berpendapat bahwa meminum dan menjual minuman keras adalah hal yang salah karena melanggar hukum, dan B bertanya, mengapa bisa melanggar hukum? Maka A kembali menjawab karena hal tersebut adalah salah. Yang kedua adalah hasty generalization. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang berargumen dan mengambil kesimpulan atas dasar skala yang kecil. Contohnya, ayahku mengkonsumsi rokok 3 bungkus dalam sehari dan beliau mampu bertahan hidup selama 70 tahun. Itu berarti rokok tidak terlalu buruk untukmu. Hal ini adalah salah karena baik untuk A belum tentu baik juga untuk B. Ketika A mampu bertahan hidup selama 70 tahun dengan kondisi mengkonsumsi rokok 3 bungkus dalam sehari, belum tentu B juga bisa melakukan hal yang sama. Bisa jadi tanpa mengkonsumsi rokok, B hanya bisa bertahan hidup selama 50 tahun. Dan dengan mengkonsumsi rokok, maka akan memperpanjang umur B menjadi yang seharusnya 50 tahun berakhir dengan hanya sekedar 30 tahun saja. Berikutnya adalah slippery slope, di mana suatu kejadian yang kecil dapat berpengaruh secara signifikan dan hal itu biasanya adalah pengaruh yang negatif. Maksudnya di sini adalah prosesnya yang begitu panjang, seperti A menuju ke B, menuju ke C, menuju ke D, lalu menuju ke M, lalu menuju ke N, dan menuju ke O. Ketika seseorang ingin menghasilkan A, maka dia pun akan menuai hasil O. Contohnya di sini adalah jika kamu tidak belajar, maka kamu akan bodoh. Jika kamu bodoh, kamu tidak akan naik kelas. Jika kamu tidak naik kelas, maka kamu tidak memiliki teman. Jadi ketika kamu tidak belajar, maka kamu juga tidak akan memiliki teman. Hal seperti itu yang biasanya terjadi dalam slippery slope ini. Berikutnya adalah strawman atau biasa disebut dengan orang-orangan sawah, di mana seseorang membuat argumen palsu untuk diserang demi melindungi argumen aslinya. Berikutnya lagi ada ad hominem. Ad hominem sering terjadi dalam diskursus publik politik kita, di mana sebuah argumen disiapkan untuk menyerang pribadi seseorang dan bukan menyerang argumen itu sendiri. Untuk macam-macam serta jenis-jenis logical fallacy berikutnya dapat teman-teman lihat dan simak dalam esai yang sudah saya buat, disertai dengan PowerPoint yang telah saya sediakan. Meningkat kepada bab selanjutnya, kali ini kita akan membahas tentang contoh dari logical fallacy dalam fenomena masyarakat. Sebenarnya kasus logical fallacy dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak dan melimpah ruah. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas beberapa contoh dari logical fallacy yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah logical fallacy dalam kasus pemerintahan. Di sini saya mengambil contoh pemerintahan karena pemerintahan adalah salah satu sektor yang sangat akrab dengan kita semua, dengan masyarakat tentunya. Salah satu contohnya di sini adalah ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang tenaga kerja asing. Pemerintah selalu berdalih bahwa negara-negara lain tidak pernah protes akan kehadiran tenaga kerja Indonesia di negaranya. Tentu saja demikian karena negara-negara asing berharap dan memerlukan tenaga kerja dari kita, sedangkan kita sendiri protes terhadap pemerintah kenapa selalu menerima tenaga kerja dari luar negeri atau dari luar Indonesia, karena kita merasa dari kita sendiri masih banyak sekali pengangguran yang tidak terrangkul oleh pemerintah, sehingga mereka semua itu tidak memiliki pekerjaan, sedangkan pekerjaan diberikan kepada para tenaga kerja asing.
Untuk contoh logical fallacy selanjutnya, saya ambil dari media sosial. Kenapa media sosial? Karena media sosial adalah lapak yang paling akrab dengan para milenial sekarang ini, bukan? Di media sosial, logical fallacy pun dapat terjadi. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh para netizen ataupun fans garis keras. Salah satu contoh logical fallacy dalam media sosial adalah body shaming, di mana seseorang membandingkan fisik orang lain dengan dirinya atau fisik A dengan fisik B. Seperti salah satu ujaran yaitu, "Diam kamu, dasar gendut, lebih baik urus saja badanmu." Hal ini termasuk logical fallacy karena dapat membunuh karakter seseorang dan menghilangkan kepercayaan diri seseorang. Nah, sekarang kita memasuki sesi terakhir nih teman-teman, di mana dari awal saya bersama teman-teman semua telah membahas pengertian dari logical fallacy, macam-macam dan jenis logical fallacy serta contoh nyata di kehidupan masyarakat saat ini. Maka sekarang tibalah kita pada titik kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah berhubung teman-teman sudah mengetahui apa itu logical fallacy, maka yang seharusnya teman-teman lakukan sekarang ini adalah lebih menseleksi, lebih memilah dan memilih informasi serta pengetahuan-pengetahuan lain yang masuk ke diri teman-teman, sehingga teman-teman bisa terhindar dari logical fallacy itu sendiri dan memperkecil kemungkinan adanya logical fallacy. Mungkin itu saja yang bisa saya katakan dan yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Semoga bisa menjadi pembelajaran, tambahan pengetahuan dan wawasan untuk teman-teman semua. Akhir kata dari saya Mili yang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.